Halo semuanya, balik lagi dengan saya Habib Rifki Karim, siswa dari PPKD Jakarta Selatan di tahun 2025 ini, angkatan ketiga di jurusan Telkomjar. Nah, untuk kali ini mau apa nih? Nah, kayak judul aja ya, sesuai judul ya, kan udah baca judul ya. Kalau nggak klik video ini. Jadi kita tuh mau bikin wireless gitulah ya, dari gedung A ke gedung B. Jadi kita udah ngeset internet nih di gedung A ya kan. Jadi ada orang-orang di gedung A ini bisa ngeset internet kan. Saat kita udah pisahin dari orang-orang dari per divisi ya kan, habis itu kita mau bagi koneksi internet kita ke gedung B ya kan. Misalkan gedung utama itu gedung A ya kan, lalu gedung B, gedung kedua ya kan, itu mau kita kasih internet yang sama ya kan, dengan IP yang sama gitu. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya ini adalah tugas kelompok ya. Jadi aku sendiri ini mengerjakan di bagian gedung A. Jadi untuk sisi di gedung B-nya itu bukan ada di rekaman aku. Jadi ada di rekaman teman aku. Mungkin kalau misalkan kalian misalkan ntar aku dapat linknya nih, ntar aku taruh linknya di deskripsi di bawah kok. Aman aja. Jadi dari POV gedung B itu ntar ada dari mereka. Oke, mau cek, ya kita langsung cek aja lah ya gimana cara aku ngelakuin ya. Yuk, ya seperti biasa kita bikin identity dulu. Ini identity untuk nama ya, jangan lupa. Jadi ini R gedung A, yaitu router untuk gedung A. Ini Habil dan Aska, dimana ini kemarin saat pengerjaannya itu satu PC untuk berdua orang. Jadi saya dan Aska ini bertugas untuk di gedung A. Kenapa? Karena nanti kita akan pengetesan dari per divisi. Jadi aku divisi apa, dia divisi apa gitu. Saya bisa ngeping nggak ke dia, seperti itu. Ini kita kita namain dulu lah interface-nya. Connect internet itu untuk sumber internetnya. Jadi kalau misalkan ada masalah di Ether 1, kita bisa pindahkan ke Ether 2. Seperti itu. Simpelnya seperti itu ya. Terus yang ketiga switch trunking. Yang keempat ini hotspot TP-Link. Ya, nanti kita ada penggunaan access point. Terus yang ini wireless PTP, peer to peer gitu. Lalu di switch trunking ini kita bikin VLAN, ya interface VLAN-nya. Jangan lupa, karena kan nanti kita mau pakai switch trunking. Apa tuh switch trunking? Yang switch ke switch, antara switch dan switch. Gimana sih ngelacinnya? Seperti itulah. Ini VLAN. Nah, ini tiap-tiap VLAN. Nah, kemarin seperti pada sebelumnya. Sebelumnya kan itu beda-beda port ya di Mikrotik. Sama aja kok definisi kemarin. Jadi ini VLAN ini, tiap-tiap VLAN ini untuk beda-beda divisi juga. Jadi kayak VLAN 10 untuk apa, VLAN 20 untuk apa, VLAN 30 untuk apa. Nah, di sini VLAN 20 untuk IT, VLAN 30 untuk production, VLAN 10 untuk manajemen. Di sini saya agak tidak suka dengan singkatan, jadi saya bikin langsung aja manajemen, IT dan production. Kalau misalnya pakai singkatan itu ada IT, MGT, dan PDN. Interface sudah selesai. Di sini kita mau masuk ke DHCP client. Di sini sebelum masuk ke DHCP client seharusnya ada bridge. Kenapa bridge? Nah, bridge itulah yang menjembatani sinyal yang kita terima internet. Koneksi internet yang kita terima. Jadi Indonesia itu internet.
port ini itu jadi kayak siapapun yang connect ke jadi kayak sumber internet dari router dihubungkan ke Ether 1, itu berarti connect internet. Ya siapapun yang connect ke Ethernet itu dapat internet. Seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, kita bikin bridge 2 yaitu untuk wireless PTP. Dimana wireless PTP ini lebih kepada apa sih namanya, untuk nanti kita dari mikrotik ke mikrotik gitu, router ke router, agar router yang ada di gedung B ketika kita ketika mau connect ke punya kita, ketika gedung B mau connect ke router punya kita, gedung A, itu mereka bisa mendapatkan internetnya. Nah, di sini saya langsung ke DHCP client. Iya kah? Oh enggak. Oh, ini saya bikin lagi ternyata dash 2 ke WLAN. Nah, WLAN yang kalau WLAN itu untuk yang wireless. Wireless dalam artian ketika disambungkan ke access point. Nah, di sini DHCP client, bridge internet yes, bridge 1 internet oke. Kita lanjut. Kita IP ke DNS. Nah, DNS jangan lupa allow remote request. Yang mana agar DNS yang didapatkan oleh orang-orang di gedung B itu dynamic semuanya. Di sini saya mencoba untuk nge-ping ke google.com, yang mana kan saya sudah mendapatkan internetnya ya. Saya udah ada internetnya. Tapi kok nggak ada yang nge-ping? Apakah ada yang salah? Ada guys. Saya lupa bikin IP address. Kok bisa lupa? Ya mohon maaf, karena manusia tempatnya salah. Nah, ini kita bikin wirelessnya untuk yang bridge, ya kan. Jadi ini ketika gedung B mau koneksi, ya kan, mereka harus mengkoneksikannya dengan 12.1, yang mana ntar apa sih IP address VLAN mereka itu 12.12.12.2 begitu. Nah, ini kita mau bikin untuk switch rankingnya sih ini 10.10.1. Ini bikin untuk hotspot TP-Link, yang mana jadi kalau orang-orang yang pakai hotspot bisa atau pakai access point ntar dapat IP-nya seperti itu 192. Ini kita ke VLAN-nya 10, 20, 30 seperti yang tadi. Memang agak banyak ya jadinya pengerjaannya, cuman ya mau gimana lagi, memang seperti ini harus kita lakukan. Oke. Kita lanjut, kita ke DHCP server, DHCP setup. Kita ke bagian switch trunking, yang mana kita menghubungkan internet yang ada di trunking di switch. Di switch. Jadi dari router yang kita terima, internet router yang kita terima kan masuk ke dalam mikrotik nih. Nah, dari mikrotik itu kan di port 1 untuk dapat internetnya. Lalu kan tadi sudah saya tulis di interface di port 5 itu kita masukkan wireless PTP, yang mana disitulah saya naruh untuk switchnya. Yang switch digabung dengan wirelessnya ini seperti apa? Wirelessnya itu adalah jaringan sinyal yang akan saya sebar agar router gedung B ini bisa menangkap sinyal internet dari situ. Ini udah coba setup untuk tiap-tiap port. Ya, itu yang ketiga switch trunking, yang mana untuk switchnya. Yang kedua itu VLAN. Untuk VLAN yang akan kita taruh di VLAN-nya. Aduh. Ya, seperti biasa ini saya lagi kayak melimit orang-orang yang menggunakan IP tersebut. Ini 11 sampai 14, jadi ya totalnya cuma 4 orang yang bisa
yang akan dapat IP tersebut. Karena ya saya beranggapan ini sebuah perusahaan kecil lah. Tapi perusahaan kecil kok bisa punya 2 gedung? Oh, biarlah saya salah berspekulasi. Nah, ini leases. Ntar kita akan mengisi bagian leases tersebut sebenarnya. DHCP leases. Apa itu leases? Nah, leases ini jadi yang mengatur bagian IP address. Gimana sih cara ngaturnya? Yaitu diaturnya agar bisa static IP-nya atau tetap dynamic. Kalau misalkan kita bikin dynamic, jadi setiap kali komputer ini connect, kan komputernya udah ada tuh MAC address-nya. Tiap komputer kan punya MAC address masing-masing. Nah, ini komputer ini MAC address-nya segitu, kita bikin statis, jadi akan selalu mendapatkan IP tersebut, nggak akan pindah-pindah. Fungsinya agar ketika kita mau mau nge-ping sebenarnya, kalau misalkan dari port ke port dari microtik itu agar kita nggak bisa nge-ping kemana-mana. Cuman ini karena ini adalah komputer yang ditujukan dari awal, yang buat settingan awal, ini kita bikin statis aja. Nah, ini kita lagi mau nge-ping switch trunking. Oh, masih gagal. Kenapa? Apa yang salah? Di firewallnya ternyata. Apa yang salah di firewall? Di sini sudah saya matikan. Kita nggak perlu NAT sebenarnya, karena kan kita nanti pakai VLAN. Karena kita nyoba pakai VLAN, jadi kita nggak perlu pakai NAT. Ntar sudah diatur sama VLAN-nya. Begitu. Nah, di sini saya ini kayak saya ada yang salah nih di bagian sini. Oh, ini saya ada yang salah kah? Oh, ini saya cuma ngatur doang sih itu. Apa yang salah ya? Oh, saya bikinnya 4. Kan nanti kita cuma bikin untuk 4 komputer, yang mana komputer saya Aska, saya Aska, Naisa, dan Lintang. Nomor Lintang. Mari kita coba, kita on disable dan enable lagi. Seharusnya udah bisa sih. Kita cek statusnya details. Ya, kita dapat 215, yang mana itu IP bridge kita. Kita ping ke switchnya. Kita ping ke switch. Nah, dapat kan? Nah, habis itu kita nyoba ping ke yang 15, yang mana kan kita setting cuma 14. Nah, jadi ketika 15 sudah nggak ada, kita nge-ping cuma 11. Nah, ini kita nyoba ke switch. Oh, tidak, tadi kita nge-ping ke ping ke dari kita sendiri. Iya. Ping status kita sendiri. Nah, sekarang kita nge-ping ke switchnya, switch rankingnya, switch regionnya. Nah, terus kita admin, kita login. Ini admin. Admin. Untuk pada awalnya admin. Nah, ya sudah selesai.
sudah bisa masuk ke dalam switch. Ini tinggal diatur aja untuk ke VLAN-VLAN-nya. Nah, halo. Nah, kalau kalian sadar ini tadi headset sekarang TWS headsetnya habis baterainya. Nah, tadi udah ngeliat kan ya gimana videonya, gimana sih saya ngerjainnya, dan beberapa kali saya troubleshooting ngelakuinnya. Mungkin emang gak jelas sebenarnya karena saya masukin bagian gimana cara saya melakukannya plus gimana cara saya salahnya dan saya troubleshootingnya, dan saya menjelaskannya kurang. Yang mana itu maklum itu video di 3 hari yang lalu dan saya baru mengerjakan tugasnya sekarang. Sehingga saya tuh agak lupa step-stepnya. Tapi sebenarnya step-stepnya adalah yang ingin disampaikan adalah pertama kita mengkonfigurasikan mikrotik kita ya untuk agar bisa disalurkan dipakai untuk berdivisi di gedung A, yang mana tiap-tiap divisi ini berada di satu ruangan atau di berbeda lantai, yang mana kayak seperti contohnya jadi VLAN 10, 20, 30, VLAN 10 untuk produksi, VLAN 20 untuk IT, VLAN 30 untuk manajemen, yang mana itu dikondisikan bagaimana adalah untuk si IT ini bisa ngeping ke produksi, tapi untuk produksi tidak bisa ngeping ke IT gitu. Tadi makanya saya ada bisa ngeping saya tadi bisa ngeping ke bagian divisi lain. Nah habis itu saya coba ke divisi lain tuh nggak bisa ngeping. Nah, saya tadi kalau nggak salah kemarin saya ngebuat kayak dari IT itu nggak bisa ngeping dari ke manajemen kalau tidak salah. Nah habis itu tadi kan ada yang bagian ke website terus masukin IP itu kayak admin switch. Nah itu adalah bukan switch ya, lebih switch sih ya, switch itu switch. Jadi sebenarnya ada switch, habis itu ada wireless. Tadi nggak ada wireless, itu kan tadi wireless sama port transmisi itu kan jadi satu. Kita bikin bridge nih. Nah itu tuh jadi fungsinya adalah jadi sumber netarnya satu yaitu kabelan dari router masuk ke mikrotik, akan masuk ke mikrotik. Dari mikrotik ini jadi dari mikrotik ini kita bikin port lagi yang mana port ini yang bisa ke wireless. Jadi kalian semua itu punya access point seperti yang kayak antena Disney atau First Media atau IndiHome yang ada itu tinggal colokin aja ke situ port 5. Saya taruh di port 5 ya, port 5 taruh ke situ, port 5 taruh ke port 5 habis itu ke wireless. Itu wireless udah nyala, dimana sekarang udah disetting sama mikrofonnya ya kalian udah dapat internet terus di setting bisa sih di setting tadi ya kemarin saya nggak dengan wireless pakai access point-nya. Bisa ya, emang bisa dilakukan. Harusnya saya kemarin bikin testing untuk sistem wirelessnya juga sih. Nah kemarin jatuh saya masuknya ke LAN bukan ke wireless. Nah sebenarnya wireless udah jadi, itu udah gampang, udah tinggal connect, ada di HP saya cek. Nah abis itu tadi yang kita masuk itu switch. Yang mana switch itu ya kan? Nah di switch itulah yang mana agar memisah-misahkan. Nah, memisah-misahkan VLAN-nya. Nah, bedanya yang di mikrotik dasar kan mikrotik dasar beda port, ya kan kayak port 1, port 2, port 3 itu untuk beda ruangan, kan? Port 1 untuk ruangan IT, port 2 untuk production, port 3 untuk manajemen. Sistemnya sama. Seperti itu, cuman ini ada di switch. Kita pindahkan ke switch. Yang mana kalau jadi lebih enak lah. Jadi di mikrotik cuma pakai satu kabel, cuma butuh satu kabel, ya kan? Terus kita salurkan ke switch. Yang mana switch ini baru melebar ke mikrotik ke switch yang lain, yang mana untuk ke ruangan masing-masing. Dari ruangan masing-masing baru disebar. Gitu. Jadi biar lebih enak, biar lebih terkoordinir, jadi dan lebih rapih lah ya. Biar lebih sedikit lah kabel yang harus dikeluarkan. Terus habis itu, nah tadi kan juga yang wireless itu
yang wireless tadi selain bisa dikoneksikan dengan akses point, ya ada kita tuh ke bagian sebenarnya. Saya mohon maaf kalau sebelumnya itu tuh di video tersebut harusnya ada lanjutan. Atau sebenarnya tadi saya udah ngeliat tadi sebenarnya udah saya setting ya, saya kelupaan ya. Jadi ada settingan yang namanya adalah kita bikin wireless bridge, ya kan, access point bridge, yang mana itu kita bikin jadi switch ketemu switch trunking tadi yang ada di port 4, ya kan, wireless trunking switch trunking. Nah ya itu jadi itu tuh gimana caranya dari switch lain ya, switch lain switch lain itu connect ke bagian wireless karena sinyalnya sudah sebarkan wireless. Ya ini bagian wireless saya ini deh, saya korup videonya korup kayaknya ya, di bagian itu korup. Jadi tadi tuh videonya cuma 13 menit kalau nggak salah, 12 menit, harus bisa lebih ke 20 menitan. Jadi emang salah saya sendiri karena saya tidak merekam videonya dengan baik, saya tidak ngecek kemarin. Jadi ya saya mengerjakan ala kadarnya. Jadi ya kita setting di wireless, kita setting di bagian interface lagi, kita setting ke bagian yang mana di situ ada wireless, habis itu kita settingnya ke bridge, kita bridge, terus kita buat di bagian bukan, itu ada di bagian yang itu bikin password untuk wirelessnya. Jadi kita bikin sinyal di gedung B ini nangkep sinyal dari mikrofon kita, ya kan, udah nangkep sinyal dari mikrofon kita, di connect, mereka start di connect. Oh jangan lupa di gedung B itu mereka juga bikin wirelessnya juga, dan passwordnya yang sama dengan gedung A. Lalu saya bikin passwordnya admin 321. Seharusnya di video teman saya itu dia juga bikin passwordnya admin 321. Oh, nama teman saya adalah Lintang dan Naisa. Kalau nggak salah nama mikrotik mereka antara, kalau nggak salah mikrotik Neymar, gabungan nama mereka Naisa dan Damar Lintang sebenarnya. Damar Lintang. Jadi seperti itu. Ya, untuk sekali lagi mohon maaf atas ya videonya yang tidak bagus, yang tidak maksimal untuk pengerjaan videonya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjelaskan bagaimana cara menjelaskan tugas ini dengan baik, bagaimana cara saya menyampaikan tujuan dari video ini, tujuan dari apa yang saya lakukan di video tersebut. Kemudian setidaknya poin-poin tersebutlah yang sudah saya sampaikan, tidak terlalu bergantung dengan video pengerjaan saya tadi. Dimana video pengerjaan tadi memang sebagai bukti kalau saya sudah mengerjakan, cuman ya karena apalah daya videonya ternyata korup, saya baru sadar barusan ketika saya baru mengerjakan. Jadi ya mohon maaf, saya Habil Rifki Al Karim pamit undur diri. Sekian, terima kasih.